Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, sampai ketemu lagi dengan Bu Ari, yaitu dalam materi terbaru, yaitu dengan topik energi terbarukan. Dalam hal ini, ada tujuan pembelajaran di dalam materi energi terbaru, yaitu yang pertama, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk energi dasar. Yang kedua, dapat menganalisis bentuk energi yang terlibat pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menganalisis keberlakuan hukum kekekalan energi mekanik pada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat menemukan masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang kelima, dapat menemukan potensi sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Kita lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman harus melihat video berikut ini. Masak, jalan-jalan, atau nonton YouTube di HP. Buat listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita, itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Sayangnya, tentu aja enggak. Karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang nggak tinggal di tempat-tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun nggak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listriknya berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah ini nggak kayak Instagram mantan yang kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Tapi, akankah alam bakal kembali ke kondisi semula, yaitu sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya nggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatiin. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu, bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Nggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi pembakaran energi fosil. Atau ngerinya, itu hampir setara sama populasi Jakarta. Sungguh mengerikan. Oke, jadi ngentin emisi pun emang bisa jadi langkah awal. Yang pastinya setelah itu kita juga harus secara aktif ngebersihin atmosfer kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai dari diri kita dulu. Kayak pakai kendaraan umum, mertimbangin masang panel surya di atap rumah, dan gak lupa nyirit listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan ngembangin energi terbarukan. Dan seperti biasa, terima kasih.
Dalam hal ini, setelah kalian memperhatikan video yang Ibu sajikan barusan di atas, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan pematik. Dengan hal ini, Ibu sajikan ada 3 gambar, yaitu yang pertama, itu adalah gambar HP dengan casnya, kemudian gambar yang kedua, ini ada macam-macam buah-buahan dan juga ada seorang dokter ahli gizi. Dan yang ketiga, ini ada sebuah mobil di mana akan melakukan traveling di pantai. Dalam hal ini, dari 3 gambar yang Ibu sajikan, maka pertanyaan pematik yang perlu kita ambil itu adalah energi apa yang terdapat pada gambar tersebut. Anak-anakku, dalam hal ini, setelah kalian memperhatikan 3 gambar yang Ibu sajikan, bahwa pada kenyataannya energi ini adalah merupakan suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Kita dapat melompat, kita dapat mengendarai sepeda, dan kita dapat bermain. Ini adalah karena adanya suatu energi. Jadi, dengan adanya energi, maka kita dapat melakukan suatu usaha atau sesuatu. Dalam hal ini, kita harus tahu bentuk-bentuk energi. Ada 2 bentuk energi utama, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial ini adalah energi yang tersimpan, sedangkan energi kinetik ini adalah sejumlah energi gerak. Perhatikan pengendara sepeda yang berada di atas bukit. Pengendara sepeda yang berada di atas bukit ini memiliki suatu energi anak-anak, yaitu yang disebut dengan energi potensial. Sedangkan bagaimana pada saat ketika sepeda mulai bergerak menuruni sebuah bukit? Ternyata pada saat energi bergerak menuruni sebuah bukit, energi potensial yang dimiliki oleh pengendara tersebut akan dirubah menjadi energi kinetik. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial ini akan terjadi jika suatu benda dalam keadaan diam, maka ia memiliki energi yang tersimpan, yaitu yang disebut dengan energi potensial. Kita dapat menganggap bahwa jenis energi ini adalah sebagai potensi yang ada pada suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Contoh-contoh energi potensial, yaitu di sini Ibu sajikan ada 3 gambar, yaitu adalah yang pertama, ini adalah anak yang membentangkan sebuah busur. Kemudian yang kedua, anak yang akan memukul bola golf yang berada di atas lapangan golf itu ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, ini adalah seorang anak yang bermain hoki di lantai ice, ya. Nah, setelah kita belajar energi potensial, maka kita belajar energi kinetik. Apa yang dinamakan dengan energi kinetik? Dalam hal ini, energi kinetik dimiliki adalah pada saat sebuah benda ini bergerak. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Jika benda bergerak lebih cepat, maka bisa dikatakan energi kinetiknya lebih besar. Contoh-contoh energi kinetik yaitu yang pertama adalah kita main bola basket. Kemudian yang kedua, kita mengendarai sepeda. Yang ketiga, kita memukul bola voli. Nah, setelah kita belajar 2 energi yaitu energi potensial dan energi kinetik, maka dalam hal ini anak-anakku, maka kita harus tahu apa yang dinamakan dengan energi terbaru. Energi terbaru yang dikenal dengan energi ramah lingkungan, ini adalah merupakan jenis energi yang dihasilkan dari sumber alam yang dapat diperbarui dan terjadi secara berkelanjutan.
Apa saja sumber-sumber energi yang terbarukan? Contohnya, yaitu yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, penggunaan angin untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, memanfaatkan air sebagai sumber energi. Yang keempat, energi panas bumi. Dan yang kelima adalah energi dari biomasa organik. Manfaat-manfaat dari sumber energi terbaru yaitu yang pertama, terjadi pengurangan emisi. Energi terbarukan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian yang kedua, pentingnya menjaga sumber daya alam untuk berkelanjutan. Yang ketiga, energi terbaru berdampak positif pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Apa saja tantangan dan kendala yang ada pada energi terbaru? Yaitu yang pertama, ketidakstabilan pasokan, yaitu antara surya, angin, dan kondisi alam. Kemudian yang kedua, penyimpanan energi diperlukan sistem penyimpanan energi yang efisien. Yang ketiga, terlalu besar biaya awal. Dalam hal ini, biaya investasi awal untuk infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin ini adalah cukup besar. Adapun pengaruh positif energi terbarukan terhadap lingkungan. Yang pertama, adanya reduksi emisi gas rumah kaca. Kemudian yang kedua, terjadi pengurangan polusi air. Yang ketiga, terjadi peningkatan kualitas udara. Dan yang keempat, terjadi konservasi sumber daya alam. Kemudian yang kelima, terjadi perlindungan ekosistem. Yang keenam, kehilangan kehidupan satwa liar yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, terjadi pengurangan risiko bencana alam. Contoh-contoh proyek energi terbarukan, yaitu yang pertama, kalian dapat membuat pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat pembangkit listrik tenaga listrik. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat solar impulse. Oleh karena itu anak-anakku, bagaimanakah pemanfaat energi ini dapat berlangsung dengan baik? Marilah kita wujudkan dunia yang lebih baik. Siapa yang bisa adalah kalian sebagai generasi muda. Saya akhiri sekian untuk pelajaran fisika kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.